dirahmati Allah, kembali di channelnya Ustadz Azi Ahmad Tajuddin MAG yang alhamdulillah kita terus mudah-mudahan bisa berkontribusi untuk mencerdaskan umat dengan pertanyaan-pertanyaan umat yang Masya Allah luar biasa. Termasuk hari ini melanjutkan bagaimana kita membicarakan tentang sistem pendidikan Islam dan kenapa gitu ya kita harus belajar agama itu harus di pondok pesantren, karena ini jawaban-jawaban yang ingin kita dengar kayak gitu ya. Terus kenapa juga sih anak kita juga harus masuk pesantren dan bagaimana sebenarnya prospeknya, karena memang hari ini adalah orang-orang yang dididik oleh sebuah situasi dan kondisi kayaknya kalau dididik dari pesantren tidak menghasilkan atau tidak menjadi seseorang yang bisa dibanggakan secara, mohon maaf, karena materialistis ya Ustadz, seperti itu. Tapi ngomong-ngomong ya, ikhwan fillah yang dirahmati Allah, Ustadz boleh sambil minum, kita ngobrolnya santai-santai aja ya Ustadz ya. Ya ini jangan terlalu tegang, walaupun kita membicarakan hal yang penting, tapi ini kita tidak harus tegang, kita tidak harus seolah-olah ini sesuatu hal yang sangat menegangkan. Gimana Ustadz? Ya baik, begini ya, ikhwan fiddin kaum muslimin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada intinya ya, mendalami ilmu agama itu sesungguhnya menjadi kewajiban setiap mukallaf, kewajiban setiap hamba Allah. Sebab ilmu itu memang untuk dipakai, digunakan. Ya, jadi kalau kita mengkaji ilmu itu hakikatnya bukan buat orang lain, bukan buat nanti masa depan bagaimana, tapi ilmu itu justru seperti pakaian. Pakaian kan tidak ada kalau kita fungsi. Ya, fungsi pakaian untuk apa? Ya untuk dipakai gitu ya. Menutupi aurat kita begitu ya. Nah, jadi sama ilmu yang kita pelajari itu hakikatnya satu, kita supaya faham betul apa tugas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Selanjutnya adalah supaya kita tahu mana yang halal, mana yang haram gitu. Sehingga dengan tahu itu nanti kita bisa melaksanakan ketaatan semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puncak ya dengan ilmu itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mempelajari agama itu sama dengan kebutuhan makan sebetulnya Ustaz Maman ya. Sama dengan kebutuhan minum begitu. Kenapa? Sebab ilmu itu adalah menjadi modal untuk kita beramal. Kan amal yang kita lakukan itu kalau tidak dengan ilmu ya akan sia-sia nantinya. Begitu. Nah, maka dahului gitu ya amal itu al ilmu qoblal qaul wal amal gitu ya. Ada ilmu kemudian ucapan dan tindakan. Nah, ini yang kadang salah dipahami begitu ya. Ya, selaku pimpinan pondok suka ada yang nanya, Ustadz prospeknya kalau masuk ke pondok anak saya akan menjadi apa? Mudah saja, prospeknya akan selamat dunia akhirat, soleh di dunia dan selamat dijauhkan dari siksa api neraka begitu ya. Itu. Jaminannya itu. Iya begitu ya. So kenapa? Sebab yang paling gitu ya, yang paling mesti kita jaga itu adalah bagaimana ancaman bahaya siksa api neraka. Jadi harus mulai berpikir mengajari anak atau menyampaikan kepada anak bahwa cita-citamu apa? Tanyaannya kan gitu hari ini. Anakmu di cita-citanya jadi apa? Apa dokter dan segala macam. Nah, cita-cita yang paling tinggi ini yang harus mulai dipahamkan, dan ini tentu tidak ada yang lain kecuali tadi. Kalau pingin bisa selamat dunia dan akhirat, ya jauh dari siksa api neraka, ini sesuatu hal yang memang prospek gitu. Ya, begini ya. Jadi memang kita juga tidak menutup mata. Boleh silahkan misalnya nanti mengkaji ilmu, mempelajari ilmu duniawi ya. Betul. Kayak ekonomi, misalnya industri, kedokteran dan lain sebagainya. Boleh. Cuma dalam Islam tahapannya kapan itu diberikan? Gitu. Pada usia berapa tahun mereka mengkaji itu? Tentu ini tahapan ilmu tadi yang saya sampaikan ya. Manhajnya. Jadi ada manhajnya itu, ada anak tangga. Nah, tangga yang pertama itu harus iman dulu. Dikokohkan. Ya, iman dulu, keyakinan kita. Sebab sumber ilmu itu ada pada Al-Quran. Kalau kita tidak percaya kepada Allahnya, lantas bagaimana mungkin Quran bakal jadi ilmu? Contoh begini, kan Al-Quran itu adalah kalamullah. Sekumpulan kalam Allah yang dikhitabkan kepada manusia, ya, kemudian dibawa kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, begitu ya. Yang di sana memang kalau kita baca bernilai pahala. Nah, itu semua hakikatnya ada sumber informasi.
yang wajib untuk diyakini. Maka tahap awal ya, kalau kita ingin mendapatkan atau menjadikan Quran sebagai ilmu, maka mau tidak mau harus yakin dulu, percaya dulu. Sama dengan contoh begini ya, Ustadz Maman, kalau misalnya kita mau menuju ke suatu tempat lokasi, kita nggak tahu lokasi itu, maka hari ini ada aplikasi apa? Google Map misalnya begitu ya. Kita pasang Google-nya, aplikasi itu kita siapkan, nanti kita akan dipandu kepada tujuan yang kita inginkan. Dari mulai beloknya gitu ya, kemudian jaraknya, ada macet atau tidak. Nah, modal kita apa tuh? Yakin dulu, percaya dulu bahwa itu akan menunjukkan kita sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Nah, sama begitu. Quran itu ada sekumpulan informasi, sekumpulan ilmu di sana. Nah, maka modal pembaca itu harus iman, gitu. Nah, maka kalau iman, Allah katakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka dia akan jadi petunjuk. Nah, nanti ya tahapan-tahapan iman, Quran ya, setelah itu nanti masuk kepada ilmu-ilmu syar'i yang lainnya ya. Jadi ada ilmu wasail, dalam bahasa istilah agama itu ada ilmu yang sifatnya media. Sebab kita ini bukan bangsa Arab, kita ini juga bukan lahir dengan langsung bisa pandai bahasa Arab, maka dibuatlah ilmu-ilmu media itu. Apa ilmu media? Satu, bahasa Arab ya. Yang kedua misalnya tentang ilmu hadis, yang ketiga ilmu usul fikih. Jadi kuncinya harus itu harus paham juga ilmu mantik dan juga ilmu tafsir dan lain sebagainya. Itu adalah media perantara. Itu. Nah, nanti juga ada ilmu maqasid, begitu, ilmu yang menjadi tujuan. Nah, tahapan-tahapan itu dilewati. Nah, nanti sehingga setelah itu selesai baru nanti ya bonus yang lainnya apa gitu ya, ilmu-ilmu yang lainnya yang mesti kita pelajari. Jadi sebetulnya yang paling penting itu adalah ya kenali dulu siapa Tuhan kita dan siapa kita. Dan itu tidak bisa didapatkan pola pendidikan seperti itu kecuali hanya di pesantren. Iya gitu ya. Artinya kalau kita ingin disiplin betul-betul mendapatkan ilmu ya tadi ya, ada 5 rukun yang sudah saya bahas begitu ya. Ya intinya tadi ya. Jadi salah satunya itu adalah pondok pesantren. Sekalipun kalau 5 rukun yang tadi mau diambil ya silakan saja. Ya tetapi apakah bisa atau tidak kalau memang tidak ditanam pada media tanam yang benar. Yang benar. Mungkin tadi begitu ya. Jadi bisa jadi tumbuh tapi tidak berbuah begitu ya, atau tumbuh asal-asalan ya. Atau mungkin dia kena hama atau tumbuhnya juga tidak akan sehat ya gitu ya. Maksimal. Betul. Nah, ini penting. Sehingga tadi bicara masalah nanti kalau dia sudah selesai hubungannya dengan Allah ya, ini masalah SDM nih ya. Maka ya yang namanya pandai, yang namanya pinter, yang namanya hebat, punya skill, life skill itu adalah bonus sebetulnya. Bonus. Contoh nih misalnya ya, dulu ada seorang ulama ya, Ibnu Sina, Ibnu Rushd ya. Dia hafal Quran, dia fuqaha, dia mujtahid. Tapi plusnya dia menguasai ilmu-ilmu kedokteran, terutama Ibnu Sina, saya dan lain sebagainya. Jadi begitu. Jadi semua ilmu-ilmu yang nanti dikaji oleh para ulama itu sebetulnya untuk menopang untuk kejayaan Islam, untuk ibadah. Kenapa muncul ilmu astronomi? Kenapa ilmu fisika? Semuanya itu adalah untuk menopang bagaimana memudahkan ibadah, gitu ya. Tapi pondasinya dulu yang dibenarkan. Betul, pondasi dulu. Lahir sosok-sosok yang kayak tadi gitu. Betul, ya. Ya Masya Allah, jadi memang benar ya kalau ada yang mengatakan bahwa belajar itu bukan karena sampai bisa, tapi belajar itu sampai kita masih hidup gitu, sebelum mati gitu. Makanya kita gitu. Jadi belajar itu ya bukan karena kita sudah bisa makanya berhenti, tapi kita sampai mati belajar itu. Nah Ustadz, kalau sampai hal ini hari ini gitu ya, kondisi hari ini kan kedepannya itu bisa berlangsungnya sebuah generasi karena pendidikan yang bagus. Betul. Gitu. Tipsnya Ustadz, bagaimana kita sih harus memulai sebagai praktisi pendidikan ini Ustadz gitu ya, yang notabene memiliki sebuah pesantren yang harus menyiapkan generasi kedepannya adalah generasi unggul yang ketika menghadapi hambatan rintangan yang makin luar biasa di zaman hari ini orang-orang yang tetap fight gitu menghadapi karena memang sudah siap untuk menghadapi hal begitu gitu. Ya, jadi memang pada intinya ya Ikhwan Fiddin, Ustadz Maman yang rahmat Allah, jadi 5 rukun tadi menjadi mutlak. Dan itu ya bukan hanya diemban oleh individu, oleh lembaga swasta, tapi harus diemban oleh sebuah negara gitu ya.
Jadi kalau menciptakan lingkungan yang baik itu sebetulnya tanggung jawab semua. Sebab nanti ada aspek lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, bahkan bangsa dan negara begitu. Nah, hari ini ketika ada ketimpangan, satu sisi misalnya anak dididik hafal Quran, di pesantren soleh ya, di sekolah baik, tapi apakah menjamin tuh kesalehannya ketika dia pulang tuh? Ada lingkungan yang mohon maaf misalnya di sana di rumahnya nggak taat gitu. Hari ini misalnya anak-anak kita belajar agama tapi disuguhkan dengan tayangan ya, kemudian aplikasi-aplikasi yang tidak mendidik, tontonan-tontonan yang tidak mendidik, permainan yang tidak mendidik. Itu sama dengan begini ya, kemarau panjang tuh halodo kalau Sundanya, besoknya hujan. Udah habis semuanya, tertutup. Nah, hari ini menjadi sangat-sangat sulit, sangat-sangat berat. Kenapa? Sebab tidak tercipta lingkungan yang kondusif untuk mendukung kesalehan. Sebab kenapa? Sebab orang soleh itu akan lahir dari sistem dan lingkungan yang baik. Mahal sekarang Ustadz ya? Sangat mahal. Sangat mahal. Kenapa kita mendakwahkan Islam? Itu maksudnya di sana. Jadi kalau kita menyampaikan Islam itu hakikatnya kita ingin menyelamatkan generasi kita, begitu ya. Ya kami yang di pondok yang mendidik habis-habisan siang dan malam begitu ya. Dicoret kalau ketika pulang gitu. Kalau pulang itu hanya sekejap begitu ya, bagaikan kedipan mata gitu. Habis semua. Habis semua gitu ya. Masya Allah. Maka orang yang hari ini kadang-kadang punya hafalan 10 juz, 15 juz, itu kalau punya tetap hafal aja sudah bagus tuh. Iya. Dia bertahan dengan hafalannya itu sudah bagus ya. Ya kalau bisa nambah itu istimewa ya. Luar biasa. Tapi banyaknya apa? Habis hafalannya. Lupa gitu. Betul, ya Masya Allah, makanya pentingnya bagaimana orang tua itu mempunyai sebuah visi misi yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah bagaimana bersinergi dengan gurunya. Ya betul. Termasuk saya pernah baca sebuah artikel bagaimana orang tua yang tidak care atau tidak punya kepekaan terhadap gurunya, nganggap sepele, bahkan guru anaknya ini sulit sekali menerima pelajaran gitu kan. Ya, ini makanya kan salah satu syarat juga bagi orang tua yang harus dimiliki. Ya gitu. Makanya jadi yang disebut dengan sevisi, satu misi, satu derap langkah yang sama. Antara apa? Sekolah, rumah, lingkungan, negara, dan semua. Jadi nggak kayak hari ini ya, di sekolah dididik apa, di rumah kayak apa gitu ya, di masyarakat kayak apa, atau balau gitu. Ya makanya itu yang sulit. Jadi tantangan dunia pendidikan, tantangan para pendidik, tantangan ustadz itu diantaranya itu tadi. Kayak saat ini sama dengan kita sudah ngebangun tiba-tiba ada angin puting beliung ambruk gitu ambruk semuanya. Iya gitu. Jadi serba salah ya, dilema ya. Kayak kawah Chandra di muka gitu. Betul. Ya hari ini gitu, pendidikan melahirkan orang-orang yang mohon maaf gitu ya. Tapi itu terjadi ketika dulu waktu Islam ada sebuah sistem, yaitu sebuah sistem yang baik, melahirkan sosok-sosok ulama-ulama orang-orang yang tadi yang disebutkan Ustadz ya, ada Ibu Nusina yang melahirkan bagaimana sistem pendidikan, kesehatan dengan kedokterannya dan segala macam. Hari ini gitu ya. Masih bisa kita angan-angan itu bisa terjadi. Ya kalau angan-angan bisa ya, tapi tadi ya bagaimana dari angan-angan itu menjadi kenyataan, sebuah gitu, kenyataan susah, gitu ya. Ya bisa gitu ya, tapi lagi-lagi tadi ya, kalau toh misalnya dipaksakan juga kayak tadi ya, ibaratnya sama dengan kita menanam pohon kurma tapi tidak didukung oleh infrastruktur yang benar, tanah dan lain sebagainya, sehingga apa? Sekalipun misalnya tumbuh saja, atau sulit sekali buahnya bisa berbuah begitu ya. Nah, maka sekali lagi kalau kita ingin tadi ya bagaimana meneladani, mengikuti generasi ya awal-awal, maka yang mesti kita teladani ya semuanya di copy paste atau juga tadi ya bahasan diikuti saja begitu ya semuanya. Jadi nggak usah bikin kurikulum baru. Jadi artinya ya tadi kurikulum yang utama itu Quran saja begitu. Yang menjadi pondasi. Quran hadis itu menjadi pondasinya ya. Sedangkan nanti ilmu-ilmu dunia hasil saja boleh silakan begitu ya, nggak ada masalah begitu. Tetapi yang paling penting itu kapan kita mengajarkannya. Sama dengan begini ya. Kalau kita punya anak kecil gitu ya, anak kecil yang belum bisa apa-apa, mungkin baru bisa jalan, dikasih pisau, bahaya tidak? Bahaya. Nah itu ya,
Jadi bahayanya itu bukan hanya buat yang lain tapi buat dirinya. Nah, itulah yang disebut dengan ilmu. Ilmu pun juga ada tahapannya, ada waktunya, ada momennya. Contoh misalnya kapan anak itu belajar silat gitu. Ya nanti ada momennya, ada waktunya. Sekarang banyak orang pintar silat lidah. Bersilat lidah kalau gitu ya. Bersilat lidah. Ya, Masya Allah luar biasa. Pertemuan sore pada hari ini ya, Masya Allah luar biasa. Kita jadi mengerti bagaimana manhaj itu harus diikuti. Step-stepnya harus dilakukan. Karena ingin menghasilkan sesuatu yang baik, yang benar, tidak bisa gitu ya. Dengan instan, pragmatis, pengen cepat gitu anaknya. Ya, pulang dari pesantren langsung jadi ulama besar, menghasilkan banyak duit dan segala macam. Karena hari ini itu ya karena apa tadi gitu ya, kapital banget gitu. Semuanya dinilai oleh seperti itu. Untuk menggeser pemikiran seperti itu, Ustaz. Ya tentu ya kita dengan dakwah ya, dakwah itu nanti akan mengubah pemikiran, ide gitu ya, cara pandang dan juga tujuan ya. Maka ya dengan melalui media podcast ya, kemudian juga ada media-media tulisan, buku dan lain sebagainya, insya Allah begitu ya. Jadi intinya yang menjadi pencerah. Betul. Kalau dulu itu ada kitab Ta'lim Muta'alim gitu ya. Ta'lim Muta'alim itu kan hasil penelitian Syekh Az-Zarnuji ya, yang mencoba menganalisa kenapa begitu ya. Banyak orang yang belajar tapi ilmunya nggak manfaat ya. Kayak buku yang berjalan. Itu percis ya. Saat ini juga mungkin hasilnya itu masih sama begitu ya. Banyak dunia pendidikan, banyak lembaga pendidikan, banyak pelajar, tapi itu tidak sebanding dengan buah yang diinginkan begitu ya. Ya tadi mungkin bisa jadi media tanamnya, situasi kondisinya yang tidak diciptakan, sehingga bagaimana Quran yang sama itu bisa melekat, nempel begitu. Makanya perlu kerjasama semuanya. Ya, salah satunya adalah ini didukung oleh sebuah negara, sehingga melahirkan sosok-sosok orang-orang, anak-anak didik yang memang sepertinya yang harus kita inginkan ini seperti itu. Idealnya ya. Syukran Ustaz, jazakallah khair atas pertemuannya sore hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, kemudahan kepada Ustaz. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan untuk memberikan tips-tipsnya bagaimana kita hidup ya sebagai orang tua, khususnya dalam pola pendidikan anak. Karena kita juga harus paham, kita tuh menginginkan sesuatu, tidak ada yang instan, tidak ada yang tiba-tiba jadi gitu. Makanya pendidikan ini butuh gitu ya. Ada inovasi-inovasi baru, ada informasi baru tentang bagaimana pola ini yang penting harus kita pahami. Karena kita kadang-kadang egois, anak-anakku pola didikannya sesuai dengan keinginanku. Padahal jelas keinginanku harus sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda kita Muhammad SAW yang telah mendidik orang-orang yang luar biasa, yaitu para sahabat, para tabi'in yang terus ya menyampaikan Islam hingga tegaknya daulah, hingga tegaknya Islam kafah, hingga tegaknya orang-orang yang akhirnya menjalankan Islam secara jelas gitu ya, dalam urusan yang paling kecil sampai urusan besar. Syukran sekali lagi Ustaz. Ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan atas tips-tipsnya, dan sehat selalu. Ya ikhwan fillah yang dirahmati Allah, sampai kayak di sini ketemu kita. Mudah-mudahan lain kali kita bisa ngobrol lagi dengan beliau karena beliau itu sibuk sekali, dan insyaallah kita akan mendapatkan informasi dan ilmu-ilmu yang baru. Kebenaran dari Allah, kekurangan dari saya, mohon maafnya. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.